Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilati Cayani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kepada yang terhormat, Bapak Ghazali Sahrani, SAGMM, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah atau hambanya. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapatkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi ini adalah tugas khalifah, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba Allah, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalif, mentaati perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seseorang hamba atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Demikianlah karena posisinya sebagai abid atau kewajiban manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas sepenuh hatinya, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapatkan amanat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi ini adalah tugas khalifah, yaitu tugas kepemimpinan wakil ahadi muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya mengelola dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketaatan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkan, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun tersirat dalam kandungan pada setiap gazal alam semesta atau Al-Kaun. Seseorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili oleh wakil yang mengingkar kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilnya. Oleh karena itu, dia minta dipertanggungjawabkan terhadap penggunaan kewenangannya di hadapan yang diwakilinya. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 39 yang artinya, Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa yang kafir, maka kekafirannya menimpa diri sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidaklah hanyalah akan menambah
kemakmuran pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Ketika memamerkan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, ada dua peranan yang penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama, kemakmuran bumi atau al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan agar tidak punah, supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak maupun atau ar-riayah. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan manusia, yaitu merusak dan menghancurkan alam dan kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Dua peran yang dipegang manusia di muka bumi sebagai khalifah dan abnun merupakan keterpaduan tugas dan tanggung jawab yang dilahirkan dan dinamika hidup yang serat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak dan pada nilai-nilai kebenaran. Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam pada setiap manusia muslim sedemikian rupa. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka akan lahir sifat-sifat tertentu yang menyebabkan derajat manusia meluncur jatuh ke tingkat yang paling rendah. Seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahkan akal dan pikiran serta hati nurani. Dalam Islam, setidak-tidaknya terdapat 3 tujuan penciptaan manusia. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 menerangkan tujuan pertama, artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dengan demikian, fitrah kemanusiaan adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat menghamba tidak boleh ditujukan kepada siapapun selain Allah Ta'ala. Tugas kedua berkaitan dengan konteks kehidupan empiris. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Surah yang sama memuat dialog antara manusia yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maknanya, di muka bumi hidup berbagai macam makhluk, namun hanya manusia yang menyandang fungsi pemimpin. Manusia dapat memanfaatkan segala yang tumbuh di atas bumi untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimanapun, manusia mesti mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, manusia tidak boleh merusak harmoni yang sudah diciptakan. Tugas ketiga adalah berdakwah. Hal yang ini
Hal ini terutama diemban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didakwahkan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan dan perbuatan. Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib, kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau hakiman. Dengan menarik simpati, orang-orang akan tertarik untuk mengalami agama ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.